Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yo. Semuanya ketemu lagi setelah kita sempat beristirahat 1 minggu gitu ya. 1 minggu yang lalu kita istirahat karena kebetulan Aurika sedang ada kegiatan begitu, dan kali ini kita lanjutkan kembali untuk sesi pertemuan rutin kita di hari Selasa dengan narasumber kita yang adalah pendatang baru di Aurika. Pendatang baru di Aurika. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dan mungkin juga ada yang baru kenal gitu ya. Nah, nanti akan diperkenalkan sama Bunda Eli siapa yang akan menjadi narasumber kita saat ini. Tapi yang jelas hari ini dengan Selasa minggu depan kita ada satu tema dalam 2 seri gitu ya. Jadi dibagi menjadi 2 seri. Seri pertama akan dibawakan hari ini dan seri kedua akan dilanjutkan pada Selasa minggu depan. Kali ini hostnya adalah Ibu Eli, maka langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan pada Bu Eli. Terima kasih Pak Yo. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat. Nah, kali ini yang spesial sekali adalah pembicara kita merupakan salah satu keluarga baru di Aurika, Kak Nela Johari. Beliau ini masih muda, tapi profesinya sudah merupakan psikolog. Jadi background profesinya adalah magister psikologi ya Kak Nela ya. Nah, kali ini kita akan membahas dalam bingkai psikologi tentunya. Nah, dari judulnya From Denial to Acceptance, pasti secara umum Bapak Ibu semua ada gambaran bahwa setiap orang tua atau setiap dari kita ketika menghadapi istilahnya hal-hal yang mungkin unexpected gitu ya, tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Nah, itu ada masanya di mana kita denial dulu nih atau ada penolakan dulu nih. Nah, kali ini Kak Nela part 1 masihan, betul kata Pak Yo, karena minggu depan kita ada part 2 sesi sharing bersama orang tua. Kali ini kita masih membicarakan dalam bingkai psikologinya. Bagaimana sih secara umum proses yang dialami oleh kita? Nah, itu akan dijelaskan oleh Kak Nela. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya boleh via chat. Apabila nanti waktunya tidak memungkinkan karena durasi kita hanya 1 jam, maka diskusi akan dilanjutkan di nanti ya Kak Nela ya, tanya jawabnya. Iya. Betul sekali. Baik, dengan ini kami persilahkan Kak Nela Johari. Wah, terima kasih Kak Eli, Pak Yo. Selamat malam Bunda Panda. Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu masih fit mengikuti kegiatan rutin dari Aurika. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Nela bagi Bunda Panda yang mungkin baru pertama kali melihat saya pada malam hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yo dan Kak Eli, jadi materi kali ini berkaitan dengan proses dari denial hingga acceptance khususnya terhadap anak-anak kita yang secara khusus memang memiliki karakteristik atau keunikan atau secara umum bisa disebut sebagai anak berkebutuhan khusus begitu ya Ayah Bunda. Nah, ini langsung saja saya akan membagikan PowerPoint, jadi bisa saya pandu penjelasannya. Sebentar. Share screen. Kak Eli atau Pak Yo mungkin boleh minta tolong kalau misalkan slide saya sudah terlihat boleh diinfokan. Sudah, Kak Nela. Ya, Kak. Oh, sudah ya, baik-baik. Nah, jadi ini Ayah Bunda, apa sih proses denial dan acceptance itu terutama terhadap anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus itu? Apakah proses denial dan acceptance itu hanya terjadi pada 2 tahap ini, yaitu denial langsung acceptance, atau terdapat proses-proses lain yang akan dilalui begitu? Nah, sebelum masuk ke inti topik pada malam hari ini, saya ingin juga sharing tentang apa sih atau bagaimana sih anak berkebutuhan khusus itu. Sebenarnya kalau dalam sisi psikologi, anak berkebutuhan khusus itu tentu memiliki
karakteristik ataupun memiliki simptom ataupun memiliki eh, penyebab-penyebab yang berbeda-beda. Nah, pada kali ini saya akan merangkum secara umum ya, Ayah, Bunda, Kak Eli, Pak Yo, bagaimana sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, anak berkebutuhan khusus, yang dikatakan anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan, entah gangguan perkembangan dalam kognitif, fisik, bahasa, ataupun sosioemosionalnya. Kemudian selain ada gangguan perkembangan, ternyata anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki kelainan. Nah, kalau misalkan anak mengalami dua hal tersebut, apa sih dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi bisa terlihat dari dua sisi, bisa dari segi fisik atau dari segi psikologis. Contoh, kalau dari segi fisik, mungkin yang sebagian besar para alumni, para wali murid yang anaknya pernah belajar, berproses, dan melakukan terapi di Aurika, tentu fokusnya adalah anak-anak dengan gangguan pendengaran. Selain itu, gangguan secara fisik bukan hanya berkaitan dengan gangguan pendengaran saja, tapi ada juga anak-anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan begitu. Nah, kemudian dari sisi psikologis, apa sih gambaran atau contoh-contoh anak yang berkebutuhan khusus itu? Yang paling sering kita dengar adalah ADHD, atau mungkin langsung disebut, oh anaknya hiperaktif, oh anaknya impulsif. Nah, itulah yang disebut ADHD. Attention Deficit Disorder Hyperactivity. Oh, kebalik. Attention Deficit Hyperactive Disorder begitu. Dan satu lagi, autism, yang mungkin sering sekali ayah dan bunda dengar selama ini gitu. Nah, berbagai kasus anak berkebutuhan khusus itu sangat banyak dan sangat beragam, tapi saya hanya menyebutkan yang sekiranya paling sering kita jumpai dalam sehari-hari begitu ya. Oke, nah kemudian kalau dari sumbernya sendiri, ayah, bunda, sebenarnya memang ada beberapa anak berkebutuhan khusus, penyebabnya itu sudah jelas, A, B, C, seperti itu. Tapi ada juga yang penyebabnya itu sampai sekarang belum diketahui. Jadi para pakar, entah itu psikiater, psikolog, ataupun dokter, begitu ya, mereka lebih menjabarkan hal-hal apa sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya anak bisa mengalami berkebutuhan khusus begitu. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan faktornya begitu ya Bunda dan Ayah. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan secara khusus hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemungkinan seseorang atau anak mengalami berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pada masa kandungan atau yang disebut dengan prenatal. Kemudian di masa prenatal ini terbagi menjadi 2 hal, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal apa saja sih? Internal itu sudah sesuatu yang memang bawaan dari dalam kandungan ya Mbak Ayah Bunda, bawaan di mana janin berkembang selama kurang lebih 9 bulan begitu. Apakah terdapat hal-hal khusus yang menyertai mempengaruhi perkembangannya? Contoh apa? Gangguan genetika seperti gangguan kromosom, pernah mengalami keracunan darah, dan memang dalam urutan keluarga atau dalam keluarga memang punya riwayat berkebutuhan khusus, entah apapun itu begitu. Kemudian saat mengandung ibu mengalami infeksi. Biasanya yang paling sering adalah virus rubella ya Kak Eli, Pak Yo, yang paling sering kita jumpai begitu. Dan itu memang sangat berdampak sekali pada perkembangan janin gitu. Nah, kemudian kalau dari faktor eksternal apa gitu? Biasanya pada ibu-ibu tertentu, entah usia kandungan berapa bulan begitu ya, ada kalanya ibu-ibu mengalami pendarahan. Itu memang sangat berdampak. Asalkan diberikan pertolongan secara tepat, pasti hal-hal yang membuat anak akan mengalami berkebutuhan khusus ini akan terminimalisir gitu kasarannya.
Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah gizi dan usia ibu. Itu memang sesuatu yang cukup urgent ya dalam masa-masa kandungan gitu. Karena kalau misalkan gizi tidak tercukupi, usia pun juga cukup beresiko, itu juga akan mempengaruhi proses persalinan begitu. Dan yang ketiga adalah penggunaan obat. Nah, ini kenapa sangat-sangat penting sekali, entah itu sakitnya ringan ataupun parah sekalipun, sangat sangat disarankan agar berkonsultasi dengan dokter. Karena kita sebagai masyarakat, sebagai orang awam tentu tidak akan tahu atau mungkin pemahamannya masih minim begitu ya. Kira-kira kandungan obat ini kalau diminum berbahaya tidak ya bagi perkembangan janin? Oke, katakanlah kita sedang sakit panas. Biasanya mengonsumsi obat apa sih? Oh, obat A. Harusnya oke-oke saja sih mengonsumsi obat A, asalkan kita tidak dalam kondisi mengandung. Tapi kalau misalkan dalam kondisi mengandung, alangkah baiknya konsultasikan terlebih dahulu ke bidan, ke dokter yang sudah menjadi langganan selama ini, selama proses kehamilan gitu. Kemudian faktor yang kedua atau hal-hal apa sih yang mempengaruhi anak berpotensi mengalami berkebutuhan khusus? Yang kedua adalah proses kelahiran atau yang disebut perinatal atau natal gitu ya. Bukan Natal ini ya ayah bunda perayaan bukan. Jadi pada proses kelahiran ini memang beberapa kasus seringkali dijumpai ibu mengalami kesulitan pada saat melahirkan, entah karena tidak kuat, entah memang karena mengalami problem janinnya terlilit oleh tali pusar seperti itu, atau air ketubannya itu sudah habis duluan dan itu memang sangat beresiko sekali. Oleh karena itu, apabila pihak medis dokter menyarankan suatu alternatif, memang seharusnya diikuti ya, jangan dipaksakan untuk berproses seperti umumnya melahirkan, karena bukan hanya beresiko pada ibu yang melahirkan, tapi juga beresiko pada bayinya begitu. Kemudian ini tadi yang saya sebut posisi sungsang, ini juga sangat beresiko karena biasanya kalau sudah posisi sungsang memang kebanyakan ibu-ibu akan disarankan untuk menjalankan operasi. Kalau misalkan ibu-ibu ataupun kakak-kakak di sini yang sedang mengandung, semoga tidak terjadi ya, tapi kalau misalkan hal ini terjadi, melahirkan dengan cara operasi itu tidak akan mengurangi makna kita sebagai perempuan atau sebagai calon ibu begitu, karena kalau misalkan kita mempertimbangkan segi kesehatannya kita, segi kesehatannya anak, itu adalah suatu nilai plus bahwa kita sudah menjadi orang dewasa yang bijak begitu. Jadi saran dari dokter itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Kemudian ini kalau misalkan bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, ini juga berpotensi sekali masa perkembangannya itu akan menjurus ke arah berkebutuhan khusus. Macam-macam ya bunda, ayah, berkebutuhan khususnya itu tidak selalu kalau misalkan prematur, akan mengalami gangguan A atau mengalami gangguan B, tidak. Karena anak berkebutuhan khusus itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu sangat kompleks dan sangat beragam, dan itu nanti akan mulai diketahui pada usia-usia perkembangannya anak. Ternyata mengalami gejala demikian begitu. Kemudian ada juga kasus di mana ibu kandungannya tidak lahir sesuai prediksi atau lama. Ini pun juga akan berpotensi cairan yang di dalam kandungan justru akan meracuni si janin yang seharusnya memberikan perlindungan, yang memberikan asupan, malah menyerang balik diri janin itu. Kemudian berat badan kurang dari ideal, ini juga sangat beresiko karena kalau misalkan bayi sudah lahir tapi berat badan kurang, berarti logikanya daya tahan tubuhnya kurang, sementara bayi masih kecil itu tuh sangat riskan sekali terpapar oleh virus, oleh bakteri, seperti itu. Dan kemudian kekurangan oksigen. Biasanya, dan ini
pernah saya alami di lingkungan keluarga saya ya. Jadi pada saat itu ibu sudah tidak kuat untuk mengejan, jadi bayi masih berada di setengah jalan, kalau tidak salah masih di kepala, begitu masih di setengah kepala, sudah tidak kuat, dan pada saat itu ibu memang kekeh untuk melahirkan secara normal ya. Akhirnya bayi kekurangan oksigen kurang lebih hampir 5 menit. Dan akhirnya pada saat dilahirkan ternyata harus dibantu oleh penyokong alat-alat medis begitu. Kemudian setelah berdiskusi panjang dengan dokter memang menyimpulkan anak ini kalau misalkan tidak disokong oleh alat-alat medis tidak akan berlangsung. Kalaupun dipertahankan itu juga akan menyengsarakan hidup atau perkembangan anak ini begitu. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pasca natal atau yang biasa disebut setelah melahirkan. Dan biasanya pasca natal ini dibatasi kurang lebih sekitar 1 tahun ya, Kak Eli, Pak Yo. Jadi selebihnya itu sudah masuk usia-usia perkembangan. Nah, di usia-usia 1 tahun inilah kan bayi mulai beradaptasi yang awalnya memiliki tempat yang nyaman di dalam kandungan, dia harus beradaptasi. Oleh karena itu biasanya bayi kalau misalkan baru dilahirkan langsung refleks menangis gitu kan. Ibaratnya kayak kaget, aduh aku di mana ini, seperti itu. Nah biasanya kalau misalkan di usia kurang lebih 1 tahun ini atau 1,5 tahun ini mengalami kecelakaan, misalkan jatuh atau apa, itu memang berpotensi kalau misalkan kecelakaannya itu cukup signifikan atau cukup parah begitu. Atau yang kedua bisa juga keracunan, karena pada masa-masa bayi, orang tua tuh betul-betul berusaha ekstra mengetahui apakah anaknya memiliki alergi khusus terhadap makanan ataupun minuman. Atau yang paling parah memang mengalami gangguan-gangguan yang cukup beresiko gitu ya, cukup mengkhawatirkan nyawa seperti itu, misalkan tumor gitu. Dan yang paling sering biasa dijumpai adalah kejang gitu. Anak mengalami panas yang sangat tinggi hingga akhirnya mengalami kejang. Itu memang berpotensi. Atau biasanya juga anak seringkali mengalami diare yang cukup parah begitu. Nah, itu kurang lebih adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya anak berpotensi mengalami berkebutuhan khusus. Kalau misalkan faktor-faktor itu tadi dijaga dengan cara rutin konsultasi atau menjaga pola hidup, pasti resiko anak berkebutuhan khusus itu bisa diminimalisir begitu. Nah, lalu kita mulai masuk ke akar gitu. Kira-kira apa sih yang akan kita rasakan, apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan seandainya mengetahui bahwa anak kita ini didiagnosa atau diindikasikan memiliki suatu gangguan psikologis atau berkebutuhan khusus. Pasti akan beragam hal akan dihadapi oleh ayah maupun ibu begitu ya. Mulai dari sisi emosi, fisik, pikiran, perilaku. Dan biasanya setiap ayah atau ibu tidak selalu mengalami 4 hal ini. Ada juga yang lebih banyak mengalami sisi emosi, ada juga yang lebih banyak mengalami sisi pikiran begitu. Nah, kurang lebih dari sisi emosi ketika kita mengetahui ternyata anak kita sepertinya memang harus mendapatkan penanganan khusus atau mengalami gangguan perkembangan. Pasti ayah, ibu, ataupun kerabat dalam keluarga akan merasa kaget gitu ya. Oh, apa ya itu gitu. Merasa sedih kalau misalkan sudah diketahui, wah ini tingkat keparahannya cukup tinggi, atau tingkat keparahannya masih sedang seperti itu. Kemudian takut bagaimana cara kita menghadapi anak berkebutuhan khusus, apalagi bagi orang tua yang notabene-nya memang tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki riwayat dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ibaratnya anak mereka itu adalah anggota keluarga pertama yang mengalami kejadian tersebut begitu. Kemudian mulai gelisah bagaimana menghadapi saran-saran yang diberikan oleh para pakar. Bahkan ada kalanya orang tua itu
sampai menyalahkan diri sendiri. Oh, gara-gara aku seperti ini, anakku lahir menjadi seperti ini. Seharusnya aku dulu tuh begini, begitu gitu. Hingga menyalahkan, bahkan tidak percaya gitu pada kemampuannya sendiri untuk membesarkan atau membimbing perkembangan anak. Dan dari segi fisik, pasti dengan adanya anak berkebutuhan khusus pasti akan mengeluarkan effort ya dari para orang tua, mengerahkan usaha lebih bagaimana caranya mendampingi anak. Bahkan ada kalanya saking penatnya usaha yang dilakukan, kadang beberapa orang tua tuh sampai merasakan padat gitu ya di dada tuh, rasanya kayak sesek gitu. Bahkan tidur pun merasa tidak nyaman begitu Pak Yo gitu. Tenggorokan terasa sesak, mungkin biasanya ini terasa saat kita menahan tangis gitu ya. Kan kita tidak mungkin gitu ketika berhadapan dengan lingkungan, kita mengharapkan lingkungan itu akan menerima anak. Pasti ada kalanya lingkungan itu bertanya-tanya, anakmu kenapa ya? Itu apa ya gitu. Dan sebenarnya mereka seperti itu tuh bukan karena bermaksud mengejek, tidak, tapi kemungkinan mereka memang belum mengetahui atau masih minim terkait anak berkebutuhan khusus itu seperti apa begitu. Kemudian dari segi pikiran, tentu pasti akan merasa khawatir, bingung, dan konsentrasi semakin menurun terkadang kalau misalkan sudah betul-betul penat begitu ya. Membayangkan apa yang disarankan, apa yang harus dilakukan, itu saja tuh sudah menjadi PR besar gitu ya, PR besar apakah dalam satu hari itu bisa tercapai. Ya kalau misalkan kondisi anak fit, kondisi anak riang, kalau misalkan tidak, otomatis saran-saran yang diberikan oleh para pakar tidak dapat terlaksana dan capaian target pun juga akan mengalami kemunduran. Kemudian dari segi perilaku, bukan hanya berdampak pada anak, tapi berdampak pada hubungan ayah ibu sendiri atau hubungan suami istri itu sendiri. Biasanya satu sama lain saling mengeluh, kok seperti ini sih, saya sudah berusaha demikian, kok kamu berusahanya sekian. Mulai saling adu mulut, bahkan ada juga yang menarik diri. Di kasusnya saya ya, Kak Eli, Pak Yo, kalau boleh share sedikit, di tetangga saya itu mungkin karena pada saat itu masih minim wawasan terkait anak berkebutuhan khusus, anaknya itu hingga akhir hayatnya itu tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah diberi kesempatan untuk berbaur dengan teman sebaya ataupun tetangga sekitar gitu. Jadi betul-betul hanya di kamar, semuanya aktivitas termasuk buang air pun dilakukan di dalam kamar. Dan memang karena kondisinya secara fisik sudah tidak sehat kan, hanya berada di ruangan itu bertahun-tahun selama hidupnya, akhirnya anak itu sudah meninggal gitu ya, masih usia remaja kalau tidak salah pada saat itu. Dan kemudian biasanya karena saking penatnya pikiran menghadapi atau pertama kali menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus, pola hidup mulai kacau, mulai dari makan, istirahat, bahkan biasanya menggunakan hal-hal yang tidak seharusnya digunakan, mungkin penggunaan alkohol secara berlebihan, minum-minuman beralkohol, rokok mulai semakin meningkat, bahkan menggunakan obat-obatan tanpa pengawasan oleh dokter begitu. Nah, kemudian ini mungkin saya bertanya, tapi responnya boleh dengan cara mengirim stiker angkat tangan, biasanya ada ya Kak Eli, Pak Yo di Zoom gitu, atau mungkin Pak Yo dengan Kak Eli saja yang mewakili. Kira-kira nih, menurut ayah, bunda, Kak Eli, Pak Yo, proses denial hingga acceptance, proses penolakan hingga proses penerimaan ini, apakah langsung terjadi langsung dari dua hal ini atau ada proses-proses lain yang menyertai? Kalau menurut ayah bunda seperti apa? Kalau misalkan memang melalui proses yang banyak, boleh minta tolong diberikan stiker, atau Pak Yo atau Kak Eli boleh memberikan pernyataan sebagai perwakilan ayah ibu gitu. Di chat ada yang jawab, banyak proses Kak Nela gitu ya. Perlu proses ya. Oh iya, ini di chat ya, sebentar saya buka. Ada proses Mbak, banyak proses. Dan jawabannya adalah iya, betul, banyak sekali proses yang dilalui. Apa saja gitu yang dilalui dalam proses denial hingga acceptance terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah
Loh, kok tidak jalan? Sebentar. Nah, oke. Nah, ternyata selain proses denial, kita juga akan menghadapi fase anger atau kemarahan. Kemudian ada fase bargaining atau tawar-menawar. Kemudian ada fase depresi. Ini sebenarnya fase depresi itu tidak langsung depresi langsung ya, karena biasanya itu akan dimulai dari fase yang paling rendah, adalah stres. Jadi depresi itu adalah proses stres yang berkepanjangan dan tidak mendapatkan penanganan hingga akhirnya stres itu membludak, membesar hingga yang disebut sebagai depresi. Begitu Kakak, Pak Yo, dan Ayah Bunda. Dan kemudian adalah proses acceptance hingga akhirnya orang tua bisa menerima anak secara utuh. Anakku adalah anak yang spesial, anakku memiliki karakteristik, dan sebenarnya semua anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Proses dari denial hingga acceptance ini dari sisi psikologi itu disebut sebagai proses berduka. Waduh, jangan kaget dulu, jangan fokus terhadap berdukanya, bukan. Sebenarnya judulnya ini tuh memiliki makna yang sangat sangat luar biasa begitu ya Ayah Bunda. Dalam proses berduka itu ternyata ada berbagai hal-hal positif yang akan kita peroleh. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa sih proses denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance seperti itu. Denial itu adalah proses penyangkalan. Seandainya nih ayah, ibu, ataupun kita semua pertama kali memiliki anggota keluarga dengan berkebutuhan khusus, atau sebenarnya itu adalah kesekian kali kita memiliki anggota keluarga khusus, anggota berkebutuhan khusus, tetapi hal yang dialami anak tersebut berbeda dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Isu terbaru begitulah. Pasti kita akan bertanya-tanya, ini apa ya gitu. Seakan-akan yang diberikan informasi oleh para medis, oleh para pakar, itu kayak tidak masuk akal. Kok bisa sih perasaan selama masa mengandung, selama masa pendampingan tumbuh kembangnya, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kok bisa sih anak kami mengalami hal demikian begitu. Bahkan bukan hanya para orang tua yang kebingungan, yang merasa ini tidak masuk akal, anggota keluarga terdekat pun juga akan merasa kaget, heran, ini sebenarnya apa begitu. Bahkan meskipun sudah berkonsultasi dengan para profesional, seperti para dokter, psikolog, psikiater, kadang saking sepaneng atau saking fokusnya pada kagetnya itu, saran-saran yang diberikan itu seolah-olah tidak masuk. Jadi saat proses berdiskusi, saat proses konsultasi itu belum menghasilkan apa-apa pada fase-fase awal begitu. Dan saat kembali ke rumah atau mulai mengerjakan aktivitas, ada kalanya teringat lagi, wah, anakku mengalami ini, mulai down lagi perasaan, mengalami sedih, dan ada kalanya, oke lah, ini memang harus aku hadapi. Ada kalanya berusaha menghadapi, tapi kondisi itu tuh masih naik turun. Ada kalanya sedih lagi, ada kalanya oke, aku terima, aku coba menjalankan apa yang direkomendasikan oleh para profesional. Tapi kalau misalkan di titik usaha itu menghadapi kegagalan atau menghadapi ketidaktepatan, pasti akan down lagi begitu. Nah, itulah proses penyangkalan atau denial. Kemudian kalau proses denial itu tidak selesai-selesai ya, dalam arti begini, ayah bunda sudah berusaha, sudah berupaya mengerjakan apa yang diberikan oleh dokter, oleh para pakar lainnya, tetapi hasilnya tidak kelihatan gitu lah, seolah-olah kok masih begini-begini saja ya. Otomatis refleks dalam diri akan muncul, akan marah begitu ya. Bahkan merasa kemarahan ini tuh terus-menerus terjadi hingga tidak terbendung, hingga tidak ada ujungnya begitu. Kapan ini harus berakhir begitu. Bahkan ayah, bunda kadang tidak hanya menyalahkan diri sendiri, tapi mohon maaf, biasanya tuh ada beberapa kasus hingga menyalahkan yang membuat hidup begitu. Seolah-olah yang membuat hidup itu tuh tidak adil. Kenapa
hal seperti ini harus terjadi pada kami, begitu. Kemudian ada kalanya juga menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar, entah itu orang tua ataupun saudara, begitu. Mungkin pada saat mengandung anak tersebut atau saat mendampingi tumbuh kembang anak tersebut, ternyata ayah bunda menghadapi suatu kejadian yang cukup traumatis, dan karena traumatis itu akhirnya ayah bunda tidak fokus mendampingi tumbuh kembangnya anak hingga anak mengalami gangguan, terus akhirnya saling menyalahkan dengan saudara. Bahkan ada kalanya ketika ayah bunda sendirian, kan kadang ada ya beberapa ayah bunda sudah hidup mandiri, tinggal berdua dengan pasangan bersama anak-anak, kan otomatis anggota keluarga sedikit jauh ya. Nah, pada saat seperti itulah ada kalanya para orang tua merasa ditinggalkan. Siapa sih yang bisa membantu aku? Atau sekedar ingin berkomunikasi saja, tapi karena anggota keluarga juga terbatas pemahaman ataupun kemampuannya, jadi tidak bisa memberikan sumbangsih sebesar apa yang diekspektasikan oleh ayah dan ibu. Dan seolah-olah karena ini anak dengan berkebutuhan khusus, ada kalanya anak memiliki kebutuhan khusus yang ringan, ada juga anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan tingkat yang tinggi. Otomatis kapan berakhirnya pendampingan atau kejadian ini tentu tidak akan berujung, kasarannya seperti itu. Kemudian pada fase yang ketiga kita akan mulai bernegosiasi. Oke lah, tadi sudah marah, capek kali ya rasanya marah terus, karena segala sesuatu, segala aktivitas itu sudah tidak bermakna, tidak ada faedahnya, tidak ada value, tidak ada sensasinya, sensasi senang, sensasi puas itu rasanya sudah tidak ada. Akhirnya kadang kita para orang tua tuh mencoba gitu, tawar-menawar gitu. Coba ya dulu itu aku melakukan hal-hal seperti ini, mulai berandai-andai, seandainya dulu aku begini-begini, udah lupa tuh untuk fokus pada anak. Jadi seolah-olah orang tua itu mulai mulai melamun, membayangkan, coba ya dulu tuh aku tidak mengambil keputusan begini, coba ya dulu aku mempertimbangkan saran dari orang tua, saran dari dokter seperti ini, begitu. Jadi ketika orang tua sudah berada dalam kondisi sudah dalam kondisi melamun, sudah membayangkan hal-hal yang seandainya dulu bisa dilakukan, otomatis pikiran itu menjadi kalut. Saat pikiran menjadi kalut, ayah dan ibu itu ada kemungkinan melakukan berbagai cara, bahkan menghalalkan berbagai cara, termasuk menyakiti dirinya sendiri. Kalau misalkan pada saat itu ayah dan bunda memang betul-betul sangat menyalahkan diri sendiri, tawar-menawar yang akan terjadi apa? Akan melukai diri sendiri, atau yang paling fatal adalah bunuh diri di beberapa kasus, karena sudah tidak kuat mendampingi anaknya dengan gangguan khusus, dan kemudian merasa bersalah karena aku telah melahirkan anak ini harus menghadapi gangguan seperti ini, akhirnya bunuh diri. Sampai ada yang seperti itu, Kak Eli dan Pak Yo. Nah, kemudian pada fase keempat adalah depresi. Ini seandainya para ayah, ibu, ataupun kerabat anggota keluarga begitu ya, sudah menghadapi berbagai kesedihan selama beberapa waktu, pasti mereka akan mencapai titik di mana mereka tuh merasa kosong, hilang tujuan, sudah tidak ada tujuan begitu. Karena logikanya ketika anak lahir itu kan adalah suatu hadiah ya, suatu permata di dalam keluarga ataupun hadiah untuk orang tua itu sendiri. Berarti fokus hati, fokus pikiran pasti tertuju pada anak. Tapi ketika anak mengalami gangguan tersebut, ibaratnya ekspektasi mereka, nanti ketika anakku sudah lahir, aku ingin mengajak dia jalan-jalan ke sini, aku ingin mengajak berfoto ini, aku ingin mendandani seperti ini, akhirnya hilang sudah rangkaian-rangkaian atau plan-plan itu tadi. Kalau hal-hal itu sudah runtuh,
tujuan hidup itu seolah-olah kosong. Makanya biasanya ada beberapa orang tua yang ketika menghadapi anaknya yang dengan berkebutuhan khusus pasti butuh fase yang cukup lama untuk menerima kenyataan begitu. Bahkan ada beberapa dari mereka hingga mengurung diri atau menarik diri, sudah tidak mau berkomunikasi dengan orang tua sekalipun sudah tidak mau berkomunikasi gitu. Dan pada fase ini orang tua tuh mulai bagaimana ya, mulai fokus pada hal yang dihadapi, padahal sebenarnya mereka sudah mendapatkan informasi dari para pakar-pakar tersebut, tapi karena belenggu pikiran, belenggu perasaan yang memang secara naluri memang berat ya, itu sudah tidak masuk saran-saran itu, dan mereka butuh proses supaya bisa berjalan, supaya bisa menghadapi realitanya. Kemudian yang fase yang kelima adalah fase acceptance atau penerimaan. Ini adalah fase yang mungkin tidak semua orang bisa hadapi atau bisa peroleh gitu ya. Karena sebagian besar di masyarakat, mereka tuh masih terjebak dalam 4 fase di awal tadi. Masih terjebak. Kalau misalkan mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan sokongan begitulah, pasti fase kelima ini akan tercapai. Jadi kalau misalkan orang tua di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus, saya berharapnya sih tidak menyalahkan orang tua tersebut begitu ya, karena nalurinya orang tua itu pasti akan menjaga sedemikian rupa anaknya dari kandungan hingga dilahirkan gitu ya. Dan usaha itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, karena orang tua pasti memiliki aktivitas lain seperti bekerja. Oleh karena itu, seandainya kerabat atau lingkungan keluarga terdekat memang berinisiatif dan memiliki waktu untuk membantu, boleh, itu sangat dipersilahkan. Karena semakin banyak pihak-pihak yang membantu, yang mendampingi, yang mengawasi tumbuh kembang anak dengan berkebutuhan khusus ini, maka efektivitas dari saran-saran yang diberikan oleh para pakar ini akan semakin terlihat hasilnya. Kalau misalkan hal itu sudah terjadi, orang tua yang sebelumnya terjebak dalam 4 fase ini akan mulai menerima pandangan baru. Oh, ternyata masih ada ya yang peduli dengan kondisiku pada saat ini. Oh, ternyata orang tuaku memang senang menerima cucunya secara utuh gitu. Dan akhirnya orang tua yang sebelumnya kalut dengan kondisi anaknya yang seperti itu mulai bisa menyesuaikan diri secara bertahap hingga akhirnya mau bergaul lagi, mau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar dan menyadari bahwa oh iya, bahwa di luar sana itu bukan hanya kami yang mengalami permasalahan seperti ini. Ada kok beberapa yang jauh lebih parah. Ada juga yang kasusnya ringan, tapi tidak mendapatkan penanganan secara tepat. Akhirnya semakin parah kondisi anaknya, begitu. Nah, dan ini tuh saya sempat teringat ya ayah bunda, sebenarnya materi pembelajaran itu tidak hanya diperoleh dari kita berproses secara langsung di kehidupan masyarakat ataupun di bangku pendidikan, tapi berbagai metode, berbagai aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya juga membuahkan hasil. Ternyata proses berduka atau grief proses ini tadi itu juga sempat dibahas dalam beberapa film begitu ya. Jadi 5 fase tadi kalau misalkan dibahasakan secara sederhana, fase denial itu ibaratnya kita sebut fase-fase ngeyel. Kita tuh tidak mau terima dengan kondisi anak yang seperti itu. Kita tuh tidak percaya kenapa sih Tuhan atau kenapa sih usahaku selama ini tidak sejalan gitu loh. Sampai-sampai anakku harus menerima kondisi ini begitu. Kemudian yang kedua adalah fase marah atau anger itu tadi. Kita mulai menyalahkan yang membuat hidup, kita mulai menyalahkan para dokter ataupun para medis yang dulu menangani proses kelahiran atau proses perkembangan
tumbuh kembangnya anak, dan bahkan menyalahkan orang lain hingga menyalahkan diri sendiri. Seandainya aku dulu tuh tidak memaksakan kehendak, seandainya aku tidak menghadirkan anak ini lahir ke dunia, seperti itu. Kemudian yang fase ketiga adalah nawar atau bargaining, itu tadi negosiasi. Coba ya, aku bisa kembali ke kondisi semula. Nah, kalau sudah berada di fase yang ketiga ini, otomatis perkembangan anak semakin terabaikan. Karena pada saat fase ini, orang tua akan cenderung melamun, menyendiri, menarik diri. Dan kalau misalkan kondisi ini tidak teratasi, kan semakin banyak tuh tekanan-tekanan yang terkumpul di pikiran, yang terbebani di hati, di dada hingga sesak gitu ya. Akhirnya kehidupan mereka tuh seolah-olah percuma, nggak ada tujuan gitu. Hingga akhirnya mereka mengabaikan anak yang seharusnya pada saat itu sebenarnya bisa untuk diayomi begitu. Dan pada saat membolak-balik 4 fase inilah, kadang kembali lagi ke fase ngeyel, terus maju lagi ke fase marah, kembali lagi ke fase nawar, bolak-balik ke 4 fase ini hingga akhirnya menuju titik ikhlas gitu. Ikhlas atau acceptance itu tadi. Dan acceptance ini tadi itu saya mengakui prosesnya tidak hanya terjadi pada orang tua itu sendiri, tapi melibatkan berbagai orang-orang atau lingkungan sekitarnya, mulai dari orang tua, teman, atau komunitas. Biasanya kalau misalkan anak-anak berkebutuhan khusus di masyarakat atau di realita, itu biasanya orang tua mulai bergabung gitu ya dengan komunitas-komunitas supaya mendapatkan pandangan baru, mendapatkan tempat untuk mencurahkan keluh kesah yang dihadapi selama ini begitu. Dan pesannya adalah kalau bisa jangan terlalu lama terjebak dalam satu fase. Menghadapi berbagai fase berduka atau grief process ini adalah sesuatu yang logis, yang alamiah. Dan itu sudah sudah menjadi suatu hal yang realistis begitu loh, apabila orang tua menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus. Ada kalanya lama sekali menghadapi fase ngeyel. Ada juga yang fase ngeyelnya cuma sebentar, tapi fase depresi atau stresnya sangat-sangat lama. Dan itulah fungsinya orang-orang di sekitar membantu para orang tua ini untuk survive, untuk bangkit lagi menghadapi aktivitasnya sehari-hari. Jadi pesannya adalah jangan terlalu lama terjebak di satu warna atau di satu fase. Nah, kurang lebih seperti itu Ayah, Bunda, Kak Eli, Pak Yo terkait proses denial hingga acceptance terhadap anak berkebutuhan khusus dari sisi psikologis begitu. Oke, ini saya stop screen. Oke, sudah. Oke, wah terima kasih banyak Kak Nela. Ini terlalu panjang sekali ya Kak penjelasannya. Aduh. Ini di chat nih rame banget. Oh iya. Ada Mama Takian, ada Mama Nada yang juga ikut sharing tentang pengalamannya. Ini kita bacain ya satu-satu ya. Mungkin ya. Nah, tuh ada yang ya memang setiap fase ini dialami mungkin ya Kak Nela ya. Di sini ada juga Mama Nada yang pernah di fase anger ya Mama ya. Di situ pernah melalui babak-babak yang penuh kenangan kata beliau ya. Oke. Nah, sekarang insya Allah sudah di fase 5 kayaknya mah karena dia survive banget nih. Bisa survive, wah. Sangat diapresiasi hingga bisa ke tahap fase ikhlas atau acceptance itu tadi. Betul. Kayaknya minggu depan perlu sharing nih Mama Nada, berarti mau sharing ya sama Pak Iyo nanti. Nah, lalu ada Mama Takian juga yang tadi sempat Kak Nela juga mention. Betul. Jadi ada istilah kepikiran bunuh diri juga, tapi itulah kembali memikirkan anak. Jadi
siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan mamanya, istilahnya begitu ya. Jadi memang kita akhirnya kembali kuat lagi. Cuman memang itu tadi betul, jadi masih up and down. Betul. Untuk seperti penjelasan Kak Nela tadi masih bolak-balik antara fase 1 4 fase itu tadi ya Kak Eli ya. Jadi Betul. memang up and down itu tadi. Dan saran dari Mama Nada adalah kita di circle yang positif. Itu sangat mood booster begitu ya bahasa gaulnya sekarang ini. Jadi kalau saya ingat kata-kata Mama Devina itu, kita swipe aja orang-orang yang negatif tuh di swipe aja. Betul. Terus ada istilahnya dari Mama Umar dulu juga itu, oke, berarti ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk orang-orang yang negatif. Betul. Support system itu tadi ya Kak Nela ya, karena sangat betul. Nah, ini dan ini yang paling membuat saya ini teralihkan fokus saya terpana fokus saya itu melihat senyum anak-anak. Iya sih, memang betul sekali. Betul. Anak capek bekerja, capek beraktivitas, lihat anak, halo mama, halo papa, dengan kemampuannya mereka yang sudah mereka miliki, masih cedal, masih AIWO-nya belum jelas, tapi itu sesuatu yang gemes gitu, pengen gitu. Dan mensyukuri setiap pencapaian anak. Betul. Apapun itu, betul. Karena anak dan kita sama-sama berjuang gitu ya Kak Nela. Betul, sangat betul Kak Eli. Luar biasa sekali. Nah, di sini ada banyak sekali orang tua yang hadir dan pastinya juga melalui fase yang sama. Dan saya yakin tidak hanya para orang tua yang memiliki Ananda spesial, tapi juga pasti dari kita juga ya, karena dia punya pengalaman yang pasti dari fase itu kita alami. Nah, betul. Spesialnya pertemuan kita hari ini adalah bahwa ini bersambung ya Kak Nel ya. Iya. Karena pembahasannya kita tahu bahwa orang tua pun pasti juga ingin sharing dengan hal yang sama seperti topik kita, sehingga minggu depan kita dengan topik yang sama tapi dengan narasumber atau pemandu yang berbeda bersama Pak Yokanan dan sharing bersama orang tua yang di sini. Betul. Oh ya Kak Eli, satu pesan. Jadi meskipun materi kali ini memang fokusnya terkait proses denial hingga acceptance terhadap anak berkebutuhan khusus, tapi sebenarnya teori atau proses ini tuh dapat diterapkan dalam berbagai kasus atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya digunakan bagi orang tua yang menghadapi anak-anaknya dengan spesial kebutuhan itu tadi, tapi seandainya para ayah bunda di sini menghadapi berbagai hal, mungkin itu bisa menjadi refleksi ya Kak Eli ya, proses-prosesnya begitu. Betul sekali Kak Nel, jadi udah kebayang, wah ya dulu kayak gini, dulu prosesnya seperti ini, dan itu menjadi tema sharing kita minggu depan yang harus kita obrolkan bareng-bareng. Nah, tapi sekali nih Kak, waktu kita udah mau habis. Ya, betul. Terima kasih sekali untuk sharingnya bersama para orang tua di sini juga, dan Kak Nela yang sangat-sangat luar biasa untuk temanya, membuat ini kalau kata para orang tua ini membuat baper kembali. Tapi insya Allah luar biasa sudah tercatat semuanya sebagai amalan-amalan baik kita para orang tua, dan semoga anak-anak kita pun dalam setiap pencapaiannya kita syukuri karena mereka dan kita sama-sama berjuang. Nah, sama-sama berjuang. Mungkin Pak Yo ingin menambahkan sekilas untuk pesan-pesannya Pak Yo sebelum kita akhiri. Mute Pak Yo, mute. Oke. Semangat. Ya. Baik, sebetulnya kita masih ingin ngobrol panjang dan masih ingin bertanya jawab. Iya, betul. Ini mengingat sudah mendekati pukul 8 dan sudah sebentar lagi waktu berakhir. Kita kan mau optimalkan grup diskusi kita gitu ya, untuk nanti lanjut bertanya jawab di sana. Kan Nela sudah masuk belum ya? Sudah, kan Nela sudah. Saya juga menantikan part 2-nya Pak Yo saya. Betul banget. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dan juga sudah sampaikan Bu Eli maupun Kak Nela bahwa minggu depan kita akan lanjut part 2-nya. Nah, kalau hari ini adalah Kak Nela yang berbagi, maka minggu depan kita berharap nih
papa mama hebat kita yang akan berbagi ya, sehingga akan saling support nih, seperti yang tadi disampaikan di chat-chat ini kan, kalau kita ketemu dengan komunitas yang baik maka insya Allah akan acceptance-nya tuh jauh lebih cepat gitu ya daripada lama-lama di tahapan-tahapan yang lain. Tapi sebelum diakhiri Kak, satu pertanyaan nih, ada pertanyaan saya, mungkin nggak sih dari denial kemudian anger terus tiba-tiba langsung meloncat menjadi acceptance? Bisa, sangat mungkin bisa, sangat, Gitu ya? ya bisa, karena itu berkaitan dengan kemampuan masing-masing individu atau kemampuan masing-masing ayah dan ibu. Semakin kuat itu akan semakin cepat. 4. Nah, itu yang kita juga harapkan nih. Minggu depan akan ada yang bercerita, lewatkah ke 5-5-nya atau 1-2 langsung meloncat ke 5 gitu ya. Atau 1-2-3 meloncat ke 5 atau balik lagi langsung 5. Ya. Balik tadi ya. Atau balik lagi. Bisa jadi kan ya, jadi pertama 5 balik lagi atau pasti mungkin sangat mungkin sekali terjadi. Nah, kita ingin tahu sharingnya ya Pak, ya tips-tipsnya untuk bisa acceptance itu seperti apa. Kita berharap itu akan semakin menguatkan satu dengan yang lain sehingga nantinya yang baru-baru masih dalam taraf denial ini akan segera bangkit, karena waktu tidak menunggu kita ya, perkembangan anak-anak kita itu tidak menunggu kita siap untuk segera. Iya. Ya, itu yang harus PR kita untuk bisa kejar. Nah, saya rasa gitu ya. Terima kasih Kak Nela, terima kasih Ibu Eli yang sudah memandu acara kita malam hari ini, dan terima kasih Mama Yunita yang aktif chat dari tadi memberikan keramaian di Mbak Takia. Terima kasih Pak Yo. Minggu depan cerita ya Mama Yunita ya. Terima kasih. Oke, pastilah ya. Mama yang lain juga kita tunggu untuk bercerita. Sama-sama Ayah Bunda, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan di part minggu depan kita sharing lagi. Baik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri meeting kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bapak, terima kasih.